Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cerita anak, yaitu tentang bahasan tentang unsur pembentukan dan klasifikasinya membaca dan menulis cerita. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis cerita. Jenis-jenis cerita ada 4. Yang pertama ada fabel. Fabel yaitu cerita tentang kehidupan dunia binatang yang memiliki nilai moral dan budi pekerti. Sebagai contoh, cerita tentang si kancil dan si kura-kura dan lain-lain. Yang kedua yaitu tentang jenaka, di mana cerita yang menghibur serta mampu untuk membuat pembaca ataupun pendengar tertawa. Sebagai contoh, cerita Abu Nawas. Yang ketiga yaitu cerita tentang legenda, di mana cerita pusara rakyat yang dianggap atau dipercaya sebagai cerita suatu kejadian yang benar pernah terjadi oleh yang mempunyai cerita. Sebagai contoh, cerita Tangkuban Perahu, terus juga ada cerita Batu Menangis, dan lain-lain. Yang keempat adalah mite, di mana cerita prosa rakyat yang tokohnya makhluk setengah dewa atau para dewa yang terjadi di dunia yang lain di masa lampau. Sebagai contoh, cerita Nyi Roro Kidul atau cerita Dwi Sri dan lain-lain. Yang pertama, mari kita bahas tentang unsur pembentukan. Cerita anak terdiri dari unsur intrinsik serta unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri merupakan unsur cerita yang ada di dalam cerita secara langsung menjadi bagian, serta ikut membentuk eksistensi dari cerita seperti tokoh, sudut pandang, dan latar-latar belakang cerita. Sementara unsur ekstrinsik adalah jati diri dari pengarang yang memiliki pandangan hidup bangsa, ideologi, sosial budaya, masyarakat sendiri yang dijadikan sebagai latar dari cerita. Dan di sini kita akan membahas tentang unsur pembentukan yang intrinsik. Yang pertama ada tema, yaitu suatu gagasan atau ide cerita. Yang kedua adalah tokoh, pelaku yang diceritakan atau dikisahkan di dalam cerita melalui alur. Yang ketiga adalah plot atau alur, struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis atau rangkaian cerita dari awal hingga akhir. Yang keempat yaitu penokohan, yaitu bagaimana sifat-sifat tokoh itu digambarkan dalam cerita oleh pengarang. Tokoh-tokoh dalam cerita anak ada yang bersifat baik atau bisa disebut dengan protagonis, dan ada yang bersifat buruk, antagonis. Watak-watak tokoh tersebut digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, penggambaran langsung oleh pengarang, penggambaran fisik dan perilaku tokoh, penggambaran melalui cara berbicara tokoh, penggambaran oleh tokoh lain. Yang kelima ada setting atau latar, di mana ada latar tempat, yaitu gambaran tempat atau lokasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Ada latar waktu, yaitu seluruh rentangan atau jangkauan waktu yang digunakan dalam cerita. Dan ada latar suasana, yaitu suasana sekeliling saat terjadinya peristiwa yang menjadi pengiring atau latar belakang kejadian penting. Yang keenam yaitu amanat, yaitu pesan tertentu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, di sini saya akan membahas tentang rangkaian alur, yaitu ada exposition di paling bawah atau disebut dengan pengenalan cerita. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua yaitu kita menanjak ke atas. Di rangkaian alur ada rising action atau disebut dengan menuju adanya konflik. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Dan ke atas lagi rangkaian alurnya ada klimaks atau disebut dengan puncak konflik. Pada bagian ini terjadi peningkatan kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan kesukaran tokoh. Dan pada rangkaian selanjutnya yaitu turun ke bawah ada falling action atau bisa disebut dengan penurunan konflik. Pada tahap ini sang tokoh mulai mengetahui cara mengatasi konflik yang tengah dia hadapi. Yang terakhir yaitu ada denouement, penyelesaian. Pada bagian ini merupakan bagian akhir dari cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak tersebut. Namun ada pula novel yang penyelesaian akhir ceritanya diserahkan kepada imajinasi oleh pembaca. Jadi akhir ceritanya dibiarkan menggantung dan tanpa ada penjelasan. Yang kedua, mari kita membahas tentang klasifikasi membaca cerita. Pengertian baca cerita. Prinsip kegiatan baca cerita sebagaimana kegiatan baca cerita pada umumnya juga merupakan salah satu upaya memahami dan menikmati cerita. Dengan demikian, upaya untuk memahami
tetapi cenderung bersifat kolektif. Artinya, seorang yang melakukan pembacaan cerita melibatkan pendengar atau penonton untuk dapat menikmati cerita yang dibacakan. Konsep membaca cerita ada dua. Pertama, membaca teknik, yaitu istilah ragam baca teknik sering juga disebut membaca lisan atau membaca nyaring. Disebut demikian karena membaca teknik adalah membaca yang dilaksanakan secara bersuara sesuai dengan aksentuasi, intonasi, dan irama yang benar, selaras dengan gagasan serta suasana penuturan dalam teks yang dibaca. Yang kedua yaitu membaca estesis. Membaca estesis adalah kegiatan membaca yang dilatar belakangi oleh tujuan untuk menikmati serta menghargai unsur-unsur keindahan yang terpapar dalam teks cerita. Tentu saja untuk dapat menikmati dan menghayati, pembaca harus terlebih dahulu mampu memahami isi serta suasana penuturan dalam teks cerita yang dibaca. Dalam tahap membaca cerita, hal yang dibutuhkan ialah pertama, menggunakan ucapan yang tepat, menggunakan frase yang tepat, menggunakan intonasi suara yang wajar, dalam posisi sikap yang baik, menguasai tanda-tanda baca, membaca dengan terang dan jelas, membaca dengan penuh perasaan, ekspresif, membaca dengan tidak terbata-bata, mengerti serta memahami bahan bacaan yang dibacanya. Kecepatan tergantung dari bahan bacaan yang dibacanya, membaca dengan tanpa terus-menerus melihat bahan bacaannya, membaca dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Yang ketiga, mari kita pahami tentang klasifikasi menulis cerita. Menulis cerita adalah kecakapan menulis seorang untuk menuangkan pikiran, perasaan, dan pengalaman yang dimiliki untuk dituangkan dalam bahasa tulis yang bersumber dari kejadian nyata ataupun imajinasi untuk dapat dinikmati oleh pembaca. Metode menulis cerita ada dua. Yang pertama ada metode deduksi, yaitu metode merupakan cara menulis cerpen dengan mendapatkan ide secara umum kemudian ditarik pada ide yang lebih khusus. Penulis sengaja ingin menulis cerpen tentang sesuatu yang umum tapi belum tahu ceritanya mau seperti apa. Setelah itu penulis mengembangkannya menjadi sebuah cerita yang lebih spesifik. Yang kedua yaitu metode induksi. Metode induksi merupakan cara menulis cerpen dengan mendapatkan ide secara khusus kemudian ditarik pada ide umum. Penulis telah mempunyai sebuah cerita spesifik yang akan dituliskannya menjadi sebuah cerpen. Setelah itu penulis menariknya menjadi tema umum yang dituangkan dalam sebuah cerpen. Langkah-langkah menulis. Yang pertama ada menentukan tema, menentukan alur cerita, penokohan, menentukan jenis cerita, menentukan tempat dan waktu, menulis garis besar cerita, memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsik, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah menulisnya yaitu menulis judul. Dan yang terakhir